Taruhan yuk Gyökeres lebih dari 20 gol apa enggak? Gua enggak. Menurut lu Gyökeres akan lebih dari 20 gol atau enggak? Dan menurut lu gimana? Dia bisa ngangkat Arsenal apa enggak? Kalau yang kedua gue bisa langsung jawab. Soal ngangkat Arsenal, emang dia very one dimensional player. Tapi Arsenal tahun lalu itu tuh nggak ada finishing touch-nya, nggak ada yang kill the game. Segimanapun one dimensionalnya Gyökeres, dia itu, nih, gue kasih tahu. Panjang kok ngomong gitu doang. Victor Gyökeres itu bukan pemain dengan serta-merta langsung punya talent. Dia 2019 di Brighton, gak dimainin sama sekali. Dibuang ke St. Pauli, dibuang ke Coventry, di mana di Coventry dia nyetak 20 gol, 40 gol dalam 2 musim. Terus baru pindah ke Sporting. Nah, setiap fase-fasenya itu, semua pelatihnya bilang, dia tuh very hungry dan gak pernah berhenti buat latihan ekstra. That means his persistence makes him where he is today. Dia ada di Arsenal sekarang karena persistensi dia sendiri. Ya kan? Nah, terus balik lagi ke bagaimana Gyökeres bisa mengembangkan lini depan Arsenal. Secara Gyökeres pun dari work rate-nya itu akan membantu lini depan Arsenal. Tapi Arteta itu kemarin di pre-season udah mencoba beberapa skema yang berbeda buat ngasih bola yang untuk Gyökeres. Dia kan very counter attack kan. Nah, kemarin itu udah beberapa kali dicoba dari Saliba langsung ke left wing. Nah, tapi pas pre-season sebelum Gyökeres main, itu mentoknya di Havertz. Jadi ketika Havertz dapat bolanya dari left wing, bolanya lepas ke musuh. Semestinya bola-bola yang di samping itu bisa di-utilize sama Gyökeres buat menjadi threat bagi tim lawan, gitu. Tapi 20 gol tuh. ya makanya Tetep 20 gol enggak? 20 gol enggak? Puncak nih. Nunes juga di Benfica dulu gila gitu statistiknya. Tapi statistiknya nggak segila Gyökeres. Ya udah 20 gol. Ah, 20 enggak. Itu Tadi 20 gol. 20 gol. 20 gol. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Cuma welcome back to TNT Boys Podcast. Masih bersama Budi Putra ditemani oleh Gary, Garland, Gerard, Nobita yang masih suka balas-balasin komen. Ya seru aja. semangat Ger. Anti Seru kritik aja. banget, anti kritik. Seru aja. Ada Mr. Chelsea yang mendukung Tom Lembong di sini. Nuk. Emang lu nggak dukung Tom Lembong gimana sih? Dukung lah. Kan makanya kan jadi apaan sih kalau Tom Lembong kan bagus. Iya, kenapa sih? Bagus mendukung Tom Lembong itu, Gi. Tom and Jerry. Dan ada Mr. John di sini. Halo. Ngomongin tadi Jens Raven, ceweknya cantik loh, Bro. Oh iya. Emang punya cewek? Ada ceweknya juga pemain timnas juga. Cantikan bini gue. Itu benar. Oh kok menurut lu bini gue cantik kurang ajar? Kan untuk lu. Oh iya benar. Iya kan. Kan bini iya sih jangan bini. Apaan sih Gi? Gak usah lu tambahin goblok. Cuma cewek ada aja yang baru juara back to back Euros. England Women's National Team baru aja ngalahin Spanyol di final Euro Women's Cup dan Chloe Kelly mencetak gol kemenangannya. Pemain Arsenal tuh. Yoi, pemain Arsenal. Jadi Siapa tuh orang? Kayak tahu gue. Chloe Tahu. Kelly. Enggak, tar dulu. Itu dia pemain Arsenal. Iya. Jadi lu pengen menyampaikan Arsenal kalau di women berjaya nih. Nih, Poin lo itu. Juara champion, Bener, Bro. Itu bener. gua kasih tahu dulu, Jo. Kok bisa? Kan Chloe Kelly, Alessia Russo, Leah Williamson, Lotte Mobenboy sama Beth Mead kan baru aja juara Euro sama Champions League kemarin. Oke. Champions Satu-satunya League tar lu. Champions League yang juara Arsenal. satu-satunya Arsenal. tim Inggris yang juara juara UWCL di Inggris, Arsenal doang, Bro. Champions of Europe. Emang sebelumnya tuh You'll never juara see that. cewek tuh siapa aja sih? Barcelona. Barca ya? Oh paling umum Barca ya? Top skornya tuh Serena Williams ya. Iya. Kok goblok? Beda olahraganya. Oh, beda olahraga. Beda olahraga. Susi Susanti. Enggak, tapi tadi siapa? Enggak, berarti beneran nih Arsenal
Juara. Beneran juara. Kan meme yang cewek-cewek tuh ada parade best parade tuh ada. Kesian buat menang banget ya yang ini, laki UCL. Abis parah tuh kayak ini ya, kayak MU Kok di lu Malaysia ya. Apa yang dibanggain sih, Bud? Kenapa lu harus bangga, Kan aneh? Arsenal. Cowoknya kan belum bisa dibanggakan. Gue harus bangga lah dengan tim wanita gue. Iya deh. Coba, tim mereka nggak ada yang pernah juara UCL. Gue habis ngalahin Barcelona di final yang notabene adalah Lagi prime itu. Prime biasanya. prime-nya. Galacticos ya women football. Ibarat Chelsea yang ngalahin Barca di tahun 2011 itu. Ya benar sih. Iya. Iya deh. Walaupun gue juga nggak nonton final ya. Tapi lu katanya nonton kan? Gue nonton 20 menit. Lu nonton Terus- sepak bola perempuan, Ger? Ya kan maksudnya kalau lagi gabut aja kan. Oh gue tahu niatnya mau ngapain sih, nonton sendiri gitu ya. Iya bener. Di balik selimut. Go sambil gitu ya. Terus abis 20 menit gue stop. Kenapa? Gimana ya? Not trying to be sexist, so don't judge me. Tapi beda banget deh pokoknya levelnya. Ya pasti beda lah perempuan. Iya, kayak yang paling gue inget tuh satu, gue lupa itu pemain Inggris siapa. Kalau nggak salah Chloe Kelly. Dribble lewat, masuk lah tuh, crossnya bagus, jujur bagus. Ini final? Di final. Datanglah Lauren James. Notabene-nya gue pun juga tahunya cuma gara-gara main FIFA. Iya. Kalau di FIFA jago banget nih. Adiknya Reece James. Pemain Chelsea. Iya, main Chelsea. Ex pemain MU gitu. Hmm. Nah, lari tuh ke bola. Kiper udah bener-bener one kiper. Tinggal jeber asal masuk jujur. Lorennya? Lorennya, Hmm. tau gak apa yang terjadi? Apa? Bener-bener completely miss the ball, just ran over it ke gini ke kiper. Gak ada animasi nendang, gak ada apa tuh, gak ada. Itu ini di final nih. Gak ada animasi nendang di Final. final. Jadi dia bener-bener cuma lari lurus ke kiper, terus udah kipernya nangkep. Coba gimana loh? Kayak gimana tuh? Kayak gimana biar lu kebayang gitu. Dia maju. Ya oke boleh. Nanti ada cuplikannya. Ntar. Cuma ngomongin sepak bola wanita kan banyak yang menggembur-gemburkan bahwa sepak bola wanita tuh bayarannya tuh timpang jauh sama sepak bola pria. Oh itu tuh si siapa? Lehman. Alicia Lehman, Lehman. ceweknya Iya. si Douglas. Yang celana ininya ini banget ya. Enggak beneran Oh, tapi enggak dia fashion itunya doang. dia fashion bolanya tuh emang kayak celananya ketat banget gitu. Terus. Iya. Nah, terus dia kan bilang apa? Gue main di posisi yang sama, di klub yang sama laki gue dengan responsibility yang sama, tapi gajinya beda 10 kali lipat. Itu dia bilang. Cuma 10 itu apa kan- 100 kali lipat gitu? 10, dia bilang 10. Masa? Iya. Cuma itu kan sebenarnya berbalik lagi kenapa sepak bola pria gajinya bisa segitu, karena kan pendapatan yang diterima sama klubnya juga besar kan. Iyalah. Pendapatan kan salah satunya selain Itu nggak usah tiket, dijelasin nggak sih? Dia aja nggak tahu diri komen broadcast gitu. right kan. Heeh. Nah, poin gua dengan exposure sepak bola wanita yang sekarang udah lebih besar, dalam 5-10 tahun ke depan, menurut kalian akankah nyampe di at least tengahnya lah sepak bola pria nggak? Dari secara exposure sama yang nantinya akan berdampak ke payroll. Kalau gua nggak tahu, tapi nggak tahu persisnya, tapi kalau kayak yang dijelasin Gary tadi level permainannya segitu jauh perjalanannya. Maksud gue inget banget tuh ada satu momen, ada video di jadi ini pertandingan antara USW NT. NT lawan alumni Wrexham United. Ada yang pernah lihat nggak videonya? Oh, Ex-playernya Wrexham nih berarti udah pada pensiun nih gitu kan. Terus kayak sebelum main si pemain ceweknya tuh pada yang kayak apa sih, hyping gitu loh, yang lu bakal kalah deh, udah lu pada siap-siap deh, lu udah pada tua gitu-gitu. Terus skornya 17-0 dibantai sama kakek-kakek, anjing goblok banget. Dan Maksud notabene itu kan Wrexhamnya sebelum di take over sama nggak Ryan tahu Reynolds kalau kan itu gue berarti nggak kan? tahu, Iya. nggak tahu gue. iya, kayaknya sebelum dia itu. Iya dong, kalau misalnya pensiunan kan berarti Kayaknya sebelum. sebelum Ryan Reynolds dong. Mungkin gitu deh, maksud gue kan itu menunjukkan levelnya jauh. Kalau menurut lu gimana Ki?
Tapi kalau menurut gue sih secara exposure media pasti akan lebih luas. Maksudnya sebagai contoh kayak di FIFA tuh, FIFA udah mulai ada bola ceweknya gitu. Jadi menurut gue sih 10 tahun ke depan ya mungkin nggak akan sebesar yang laki-laki, tapi secara exposure pasti akan lebih luas. Kayak lu udah makin banyak tuh pemain bola cewek gitu kan. Dulu yang gue tahu mungkin cuma Sam Kerr, maksudnya emang yang goat-goatnya aja gitu. Alex Morgan. Ya. Lu juga sama Gar? Ya, gue kurang lebih sama dengan dengan woke culture sekarang kayaknya it's just bound to happen aja nggak sih? Cuma USWNT itu masih bagus sih. Dulu kan yang juara selalu mereka kan. Kalau nggak mereka Jerman kalau nggak salah. Betul. Kalau yang ini, kelihatannya jadi ini banget. Tapi ini kan pemahaman gue dari FIFA doang ya. Kalau gue bandingin nih sekarang nih pemain-pemain Eropa, terutama Spanyol, Inggris, Jerman pun juga, gue bandingin sama USWNT sekarang, itu udah masih beda dulu gitu loh. Jadi yang ini sih kocak aja menurut gue, satu-satunya hal yang bisa dibanggain orang Amerika tentang football kita ini, yang mereka selalu bilang kayak, oh our women's football team is the best in the world, ya Europe nothing close, bla bla bla, itu sekarang udah kebalap. Lu lihat pemain Barca, cara mainnya itu ya udah, menurut gue ya, gue sempet nonton Women's Oh, WWE ini. Oh iya, itulah, itulah pokoknya. Gue nonton salah satu match mereka tuh waktu itu. And to be honest, mereka bisa compete di cowok, bisa. Mainnya beneran tiki-taka kayak selayaknya Barcelona gitu loh. Itu satu-satunya anomali tim cewek menurut gue. Yang beneran proper banget mainnya. Apa tim apa tadi? Barca ini Barca. Pertanyaan gue satu, kalau tim cewek Barca lawan tim MU menang siapa kira-kira? Barca sih kayaknya kalau sekarang ya. Kayaknya Barca juga tohnya. Kayaknya Barca sih. Cuma kalau ngebahas sepak bola wanita yang exposure dan penonton yang nggak sebanyak sepak bola pria, ada juga pre-season yang sangat disayangkan di Singapura itu sepi cuy. Arsenal Newcastle, Arsenal Milan berasa banget masih bentuk warna stadion, warna bangku. Di mana sih itu? Singapura. Kok bisa sepi? Padahal di Singapura maksud gua kan animo Asian biasanya emang bola. Kenapa sepi? Ya secara kalau di Asia Arsenal juga nggak terlalu banyak kan sih? Banyak lah. Maksudnya kalau di season lalu di mana pre-seasonnya? Mereka di US. Oh, rame. Enggak. Kayak rame deh. Kan sempet yang ngelawan MLS All Star tuh yang ada game-gamenya. Kalau nggak salah lebih rame dari Singapura yang jelas. Menurut gua tuh harusnya di Singapura rame karena kesempatan penonton bisa lihat Arsenal angkat piala. Itu. Harusnya tuh rame. Lu udah angkat piala belum pada? Lu kalah lawan ASEAN. Goblok. Cuma Rashford tuh menurut gue ya join di Barca, menurut gue bad move banget sih, somewhat itu bad move buat Rashfordnya, bad move buat Barsanya, kecuali mentalitinya Rashford berubah gitu, karena kita tahu dia pemain yang manja, pemain yang malas, bener nggak Ger? Ini tapi kan Hansi Flick. Hah? Lu mau perspektif bias gue? Ntar dulu, gue cuma nanya lo, Rashford terkenal pemain manja, pemain malas, right? Oh tentunya. Sementara di Barca dengan tipikal main yang seperti itu tuh butuh pemain yang hard work. Kenapa? Karena mereka main passing pendek, harus punya pemain yang jago dalam memanage off ball movement. Rashford off ball movementnya nih, sorry aja, nggak ada geraknya, jalan. Maksud gue nggak cocok sebenarnya menurut gue Mas Kemaya. That's why menurut gue ini bad buat Rashford, bad buat Barca. Kalau Rashfordnya nggak bisa benahin mentalnya, benahin work rate-nya, menurut gue gitu sih. Gue malah enggak lagi menurut gue. Menurut lu cocok? Menurut gue cocok karena kan Barca kan high defensive line kan. Justru dengan high defensive line tuh Rashford justru nggak terlalu banyak gerak, memang dia akan banyak nunggu begitu backnya nge-press, kasih bola dia, balik dia langsung. pulang. Ya sih menurut gue Rashford akan bagus di Barca menurut gue. Itulah high press, orang kayak gitu lu suruh nge-press ya. Cuma kita juga nggak bisa memungkiri Barcelona tuh yang megang Hansi Flick, which physical trainingnya tuh keras banget. Ya walaupun dengan Rashford yang sekarang semua kita tahu emang bener
Kemungkinan besar itu yang akan terjadi. Tapi kalau somehow Hansi Flick bisa memanage fisik dia dan dia mau akhirnya bergerak buat track back, terus akhirnya tiba-tiba dia bagus dan MU dibayar mahal. Amin. Kan ya possibility-nya ada kan. Ya again makanya gue bilang kecuali ya kan ada kecuali itu work rate-nya dibenerin, mentality-nya dibenerin. Mungkin akan karena Rashford kayak kita tahu kan dulu kontender Ballon d'Or, dulu dia kontender Copa Trophy gitu loh. Maksud gue dia punya potensinya, sayang aja work rate-nya culun. Tapi ada sih satu lagi menurut gua, akan ada match Barca di mana Yamal sama Rashford lagi basian tuh. Benar. Itu bener lagi. Mainnya boyongan. Itu lagi basian tuh pasti itu. Itu lagi basian. Terus ntar di apa ruang ganti diomelin kan sama Hansi Flick, lu yang bener paling Rashford gini-gini sama Yamal. Kemarin gue ngeliat di Twitter orang menggembor-gemborkan Lamine Yamal tingginya naik 10 cm dari musim lalu. Apa pentingnya? Dia Tapi bocah aja. iya emang usianya nambah. tapi masih berkembang 10 cm gila sih setahun. Itu Tapi satu gila growth sih. spurt, itu buat setahun growth Iya spurt sih sih. 10 cm. Nggak, tapi 10 cm itu bisa mengubah cara permainan dia loh. Oh iya. Gaya gravitasi dia nggak serendah dulu. Nggak ngaruh sih kalau buat dia jago kalau menurut gue emang jago aja. Kecuali lagi basian. Masih jago sih feeling gue basian Jago dia itu juga beda. jago sih emang jago dari sononya ya kan cuman itu aja teka loh teka tuh Sponsor anjing tua Madrid kan? banget udah deh Terus fans Arsenal di Twitter langsung bikin komparasi waktu counternya Milan pas lawan Arsenal yang trackback Saliba di Uber, bolanya keluar. Terus waktu Van Dijk yang Uber, bolanya gol. Itu yang golin siapa? Leo. Leo. Rafael Leo. Rafael Leo. Iya. Nah lu buat sebagai supporter timnas dan klub sendiri, kalau tim lu datang ke negara, lu prefer mereka datang buat lawan timnas lu atau datang ke negara lu tapi untuk nge-host pertandingan? bingung gue pertanyaannya Bud. Jadi pertanyaannya tuh semisal Juve ke Indo nih. Oke. Gue mending Juve lawan timnas kita atau Juve lawan let's say Inter tapi di Indo. Oh gitu. Mainnya. Oh gitu. Itu pertanyaannya. Kayak orang ngasih tahu jatuhnya kan. Oh iya. Gue lagi ngomong nih jadi apa? sorry. Mending lawan klub lain lah daripada lawan timnas. Ngapain anjing? Maksud gue udah pernah juga lawan timnas dibantai juga. Waktu itu timnasnya 8-0 apa kalau nggak salah. Apa Juve? Juve lawan Kapan? timnas, nonton gue di GBK Oh pernah ya? Pernah. tahun 74. berapa ya? 74. Goblok 74. Dia baru lahir itu 74. Enggak lah gila lo. 74 gue semester 2 tahun berapa? 2000 berapa ya? Berapa? Iya zamannya Fucini Zaman kan. gue kuliah lah. Fucini kan? Enggak, iya bener. Fucini. Pirlo. Iya bener. Oh berarti Camoranesi. nggak jauh dari yang waktu Chelsea Arsenal ke Indo juga ya? Chelsea kan 2012. Bareng. Itu gue kenapa lawan timnas gitu maksud gue kayak nggak seru aja. Ya kalau lawan timnas kan plusnya lebih ke timnas kita juga bisa merasakan. Ya udah lawan timnas aja deh, iya deh. Ntar gue dibilang kan mungkin dengan begitu, serah gue ya. Gue sih milih lawan timnas, tapi timnas perempuan. Goblok. Anjing. Ya lawan timnas aja biar entertainment aja sih. Tapi timnas volley, Megawati. timnas volley kita Hah? jago katanya. Megawati. Iya. Megawati pemain voli. Main volley. Tinggi tuh 180. Iya, 180 tingginya. Cuma ada nggak satu pertandingan pre-season yang berkesan buat lo? Nggak ada lagi kalau gue kayak ya udah pre-season buat apa? Ntar gue lagi ingat. Oh gue ada yang waktu Chelsea lawan siapa gitu adu penalti Courtois jadi penentu kemenangannya. Siapa? Penaltinya Courtois. Courtois. Jadi Courtois adu nendang penalti, iya Courtois jadi penentu kemenangan nendang penalti. Iya aneh juga ya. Ini bener. Itu berapa kali penalti sampai Courtois ikut nendang? Nggak berkali-kali emang nendang penalti aja. Oh emang pengen. Iya emang pengen aja. Cuma kalau gue sih kemarin Arsenal lawan Newcastle ngelihat Max Dauman 15 tahun. Oh lihat tuh gue reelsnya
bikin frustasi Joelinton info aja. Sampai dapat penalti. Ini 15 tahun. 15 tahun, Bro. Posisinya Saka itu ya, Bud. Posisi Saka. Dan bener-bener di-guide sama Odegaard. Lu sini. Lu 15 tahun ngapain, John? Nah, kan udah skip ini udah skip udah apalagi 15 tahun anjing. Tapi kan lu aja tadi bilang Max Dauman produksi. Iya, betul. Cuma Yang mana sih penasaran gue pemain ini? ada masih bocah banget, Ger. Bocah banget. Iya. Nggak bakal dapat main juga ntar di Kecuali Saka cedera. reguler. Iya, Amit, kecuali- maksud gua. Masih ada Nwaneri sih. Tapi masih ada Nwaneri. Yang gue tonton sih belum maksimal tentunya. Masih butuh striker, sangat butuh striker. Cuman ngeliat Kobe Mainu main lagi lebih tajam lah dari musim lalu. Lebih Ada tajam. Kobe Mainu ya, gue sampai lupa ada orang namanya Kobe Mainu. Kemana sih dia Ger? Cedera kan? Musim lalu cedera, sempat cedera agak lama, balik-balik gara-gara ganti manajer jadi belum tahu ngambang gitu antara he's not good enough to play the 2 midfield but he's also not good enough to play at the 10. Cuma sekarang ya kata Amorim di interview press conference bla 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 dia have big plans for Kobe musim ini. Ya gue sih yaudah gue mah percaya manajer aja deh, apa kata lu terserah dah. Yang penting tim gue tiba-tiba bisa top 8, top 6 musim ini ya silakan, I'll take it. Cuman yang bisa gue ambil dari kemarin adalah karena kan Mbeumo belum main, Iya. Kunya sangat membantu. Ada satu momen yang kesannya ini kayak sedih banget, cuman dia track back sampai belakang, bener-bener sampai di edge of the box-nya MU, terus mulai counternya. Mana pernah Marcus Rashford kayak begitu atau Alejandro Garnacho, mana pernah kayak begitu. Itu kan pre-season. Caper, itu kan caper. Mungkin juga ya, Yang mungkin pertama. iya sih. Bener, ntar Capernya. Lagi honeymoon phase mungkin. Iya. Atau ya kalau beneran nggak caper emang masih semangat. Dia belum tahu kawan-kawan yang lain kagak bakal begitu, iya Nah, kan? cuma kan ini yang toxic nih udah mulai ketendang nih satu ke Barca. Kesian tuh Barca didatengin dia. Kemarin justru gue ngeliat orang bikin konten di Reels. First day Marcus Rashford at At Barcelona. Dia nge-drive ke wing, terus habis itu mau crossing ke tengah. Lah, ada striker yang siap menerima crossing. Lewat gitu lewat. Iya. Terus habis itu mau wantu. Lah, bolanya dibalikin. Iya, gue liat Reelsnya. Di MU gak pernah dapet. Cuma, Ger, lu kan masih butuh striker kan? Iya. Sementara Sesko on the brink of going to Newcastle karena Isak mau ke Liverpool. Iya. Siapa striker yang lu lebih pede buat dapetin? Berarti kan pilihannya sekarang cuma Oli Watkins atau Nicholas Jackson nih. Banyak kali opsi. Kalau harganya rata atau dengan harga valuasinya dari klubnya nih? Karena Jackson dia valuasinya 100 juta nih sama Chelsea nih. Siapa tuh yang mau beli tuh orang buat 100 juta? Nah berarti kan gara-gara Eketike kan, makanya jadi di up. cuma kan MU bisa bargain kan? Ya bisa. Kalau gitu gue tetap Watkins. Kalau dengan cara main MU ya, maksudnya Watkins kan somewhat of a complete forward, bukan your typical finisher kayak Sesko kan mirip-mirip Haaland kan. His job is to finish it. Kalau ini kan dua number 10 gue nih kemarin golnya lumayan banyak nih. Mbeumo 20 gol, Kunya 15, 14. Nah, ini menurut POV gue netral ya. Menurut gue justru MU cocoknya sama Jackson. Enggak, beneran. Pertama karena gue malas lihat di Chelsea. Kedua, maksudnya lu lihat aja, lu lihat. Itu bias dong anjing. Enggak, bercanda. Nggak ada netral Enggak, bercanda. Enggak, maksud gua kan Mbeumo sama Cunya tuh kan emang lumayan maksudnya produktif banget kan. Nah, Iya. MU itu butuh striker yang memang bukan Finishing. hanya finishing justru gitu. Karena udah ada Mbeumo sama Cunya. Justru Jackson tuh kalau misalkan walaupun ya kadang nyebelin, tapi kalau lu perhatiin tuh dia bisa open position, maksudnya begitu dia tuh bisa pressing. Jadi pergerakan dia tuh emang kadang menipu lawan dan menipu teman gitu. Oke, apa yang bisa diberikan sama Jackson di tim MU sekarang? Dengan adanya Cunya, Mbeumo sama Rashford siapa? Fernandes, Bruno. Nah gunanya Jackson di MU tuh supaya pemain lain kelihatan bagus dong. Nggak salah. Nggak, tapi bener sih menurut gua kalau adanya Jackson tuh jadi Mbeumo sama Cunya tuh lebih klop aja gitu. Maksudnya Jackson tuh banyak kalahnya juga. Bukan ngalah, emang kalah aja. Ambil please, ambil.
Juve juga baru sign midfield John ya. Hah? Iya, Here we go pemain kemarin, siapa? Porto, Joao Mario. Joao Mario, iya. Yang tuker sama pemain mudanya Juve. Right back itu. Bukan midfield dia. Dia bukan midfield ya? flank. Oh itu bukan Joao Mario, itu beda. Itu Joao Mario yang itu kan udah tua. Ini Oh, beda iya. lagi. Ini Itu beda Benfica ya? foto. Iya. Dia main di flank. Tukeran itu sama Alberto Costa. Sama aja dua-duanya mediocre. Juve nggak excited gue nunggu season baru. Ya klub mediocre dapetnya. Iya asli ini sepanjang sejarah gue nonton Juve gue nggak pernah se-mediocre ini timnya menurut gue. Cuma berat kan Francisco Conceição kemarin baru here we go ya. Dia tuh loan ya kemarin. Loan baru ditebus yang sekarang lagi mau nebus si siapa ya strikernya Kolomuani. Oh. Cuman iya. Newcastle mau, MU juga mau, terus si siapa lagi tuh mau dia kemarin. Tapi Conceição bagus anjir mainnya. Bagus. Tapi kalau gue boleh tanya lu Bang Jan, berarti satu Nggak pemain boleh. Habis pakai izin. kan lebih tua harus nanya. Anjing. Ya kan seumuran bapak lu. Iya makanya kan harus sopan. Apa gimana? Om John. Oh iya. Jadi gimana Om? Satu pemain impian deh buat Juve kan lagi redup banget nih, maksudnya baru here we go-nya satu pemain loan, satu swap deal. Gua ini based on yang gua pengen atau based on rumor? Bisa yang gue pengen deh, gue pengen. Lu pengen menurut lu kalau dia di Juve tuh bisa ngangkat Juve juga gitu. Wah, gua perlu banyak lagi kalau gitu. Soalnya jelek semua gitu ya, cuman Yildiz doang yang Kipernya bagus. tapi tengahnya udah mulai oke sih gua ngeliat ya. Gua lebih kalau siapa yang datang kayaknya nggak akan ada satu orang pun yang bisa langsung ngangkat Juve gitu. Cuman kalau based on crisis sekarang kayaknya yang paling tepat beli center back yang proper gitu, yang strong. Kan aneh banget kemarin kondisi kayak gini malah Huijsen dijual. Itu kan freak banget kan transfernya. Sekarang tuh Bremer ya? Bremer masih sih? Bremer tuh habis cedera, habis ACL. Maksud gua hopefully di season besok udah seger lagi. Cuman ya you know lah kalau orang habis ACL kan biasanya gitu. Jadi ya kalau gua pengennya center back sih. Kalau boleh milih gua maunya ya Bastoni. Cuman nggak mungkin lah mau. Siapa yang mau ke Juve hari gini anjir? Iya kan? Itu sih kalau striker posisi lain kayak ya udah aja sih gue. Lu masih ada Gi? Apa? Pemain Chelsea yang buat Chelsea yang Udah juara impikan dunia, untuk- udah juara dunia butuh apa lagi sih menurut gua udah kayak. Tapi maksud gua kayak ini Xavi Simon sama Jalhato kalau jadi sih udah sih kelar. nggak ada lagi yang lu impikan gitu. Kiper. Katanya kan rumornya juga Donnarumma mau ke Chelsea kan? Sesuka-suka lo. Apa gitu? Enggak maksud gua kayak enggak gua udah skip lagi. enggak maksud gua kayak kedalaman squadnya udah oke, chemistry-nya udah mulai kebangun, masih muda pula. Ya maksud gua banyak yang kemarin belum terlalu optimal, di musim depan mungkin bisa jadi optimal gitu. Jadi menurut gua udah cukup lah. Kasihan ntar kalau nge-gym ganti-gantian megang alat nih kepenuhan. Ya bikin gym baru. Duit banyak habis menang. Iya. Di Fit Hub ya. Iya, di Fit Hub boleh. Anytime juga nggak apa-apa kok. Asal jangan FTL udah rame sih. Tambahin dong. FTL udah rame. Tapi kalau Juve lagi kemarin sempat ngomong ada-ada aja deh, dia mulai ke MU, gue sebel Juve mulai ke MU. Siapa aja pengen gitu, siapa aja dirumorin. Kemarin rumor paling anehnya mau beli siapa? Darwin Nunes. Buat apa? Kan Vlahovic cabut. Ngapain? Ini kan udah ada Kolomuani sekarang, maksudnya. Kalaupun butuh pelapis yang lain nggak ada. Kenapa harus Darwin Nunes? Ya kan? Ya gitu sih. Kalau lu Arsenal? Yang pasti sih left wing ya, yang sekarang masih dibutuhin. Enggak. Gua antara Eze atau Rodrigo mah amin bagus banget. Tapi kan Liverpool mau beli Isak. Iya itu dia sih. Cuma lebih realistisnya sih gue Eze sih. Hah? Ya Cam LW. Taruhan yuk Gyökeres lebih dari 20 gol apa enggak? Gua enggak.
menurut lu Gyökeres akan lebih dari 20 gol atau enggak? Dan menurut lu gimana? Dia bisa ngangkat Arsenal apa enggak? Kalau yang kedua gue bisa langsung jawab. Soal ngangkat Arsenal, emang dia very one dimensional player. Tapi Arsenal tahun lalu itu tuh nggak ada finishing touch-nya, nggak ada yang kill the game. Segimanapun one dimensionalnya Gyökeres, dia itu, nih, gue kasih tahu. Panjang kok ngomong gitu doang. Victor Gyökeres itu bukan pemain dengan serta-merta langsung punya talent. Dia 2019 di Brighton, gak dimainin sama sekali. Dibuang ke Saint Pauli, dibuang ke Coventry, di mana di Coventry dia nyetak 20 gol, 40 gol dalam 2 musim. Terus baru pindah ke Sporting. Nah, setiap fase-fasenya itu, semua pelatihnya bilang, dia tuh very hungry dan gak pernah berhenti buat latihan ekstra. That means his persistence makes him where he is today. Dia ada di Arsenal sekarang karena persistensi dia sendiri. Ya kan? Nah, terus balik lagi ke bagaimana Gyökeres bisa mengembangkan lini depan Arsenal. Secara Gyökeres pun dari work rate-nya itu akan membantu lini depan Arsenal. Tapi Arteta itu kemarin di preseason udah mencoba beberapa skema yang berbeda buat ngasih bola yang untuk Gyökeres. Dia kan very counter attack kan. Nah, kemarin itu udah beberapa kali dicoba dari Saliba langsung ke left wing. Nah, tapi pas preseason sebelum Gyökeres main itu mentoknya di Havertz. Jadi ketika Havertz dapat bolanya dari left wing, bolanya lepas ke musuh. Semestinya bola-bola yang di samping itu bisa di-utilize sama Gyökeres buat menjadi threat bagi tim lawan gitu. Tapi 20 gol lah tuh. Ya makanya. Tetep nggak? 20 gol enggak? Ucap nih. Nunes juga di Benfica dulu gila gitu statistiknya. Tapi statistiknya nggak segila Gyökeres. Ya udah 20 gol. Itu Tadi 20 gol. 20 gol. 20 gol. Yang kalah apa? Ya itu dia yang kalah. Botak yuk. Botak. Nah, dia mah nggak ngaruh botak, nggak biasa aja. Kalau kalah lo Kawinin cewek lu. Insya Allah itu tanpa taruhan juga insya Allah. itu udah ada di plan, ya kan? Udah ada di plan. Lo sih kalau kawin, lo kapan? Gue kalau nggak kawin lagi deh kapan? Nggak deh nih lo kalau misalnya Gyökeres nggak 20 gol, lo musim depan akhir musim ya bikin nomor punggungnya Gyökeres, beli jersey nomor punggungnya Gyökeres, tapi jersinya Spurs. Bukan Chelsea. Spurs aja, Chelsea deh boleh deh. Enggak, kenapa nggak gini? Yang kalah beliin jersey Arsenal atau Chelsea dipakai di satu episode. Jadi kalau misalnya gue kalah, gue Beli pakai banget jersey lagi. Chelsea. Kalau misalnya lu kalah, pakai jersey Arsenal. Tapi abis itu buat kita. 20 gol. Arsenal pasti juara. Dosa bro. tahu taruhan lagi. Judi. IPL aja kan? IPL aja. Tapi kalau Liverpool di Isak sih nggak tahu ya. Kalau menurut gue ya, karena kalau Liga Inggris kan udah nggak kick and rush kayak dulu kan. Mungkin kalau pada zaman kick and rush, Gyökeres cocok banget gitu. Tapi kalau di fase build up kayak sekarang tuh menurut gue Gyökeres lumayan kesusahan kalau Liga Inggris. Ya kita lihat. Gue juga sebenarnya awalnya tuh ragu antara Sesko Gyökeres kan. Tapi Sesko dia sih. sekarang Gue heran kenapa orang nggak pada mau beli Sesko ya. Maksudnya rumornya tuh nggak banyak. Maksud gue tajam. Bundesliga tax. Maksudnya? Bundesliga banyak pemain Bundesliga yang cabut, yang gacor banget nih di Bundesliga. Sancho, Werner, Auba sukses. Kungku yang ya. tapi Havertz pun sukses banget di Bundesliga kan. Oh bahkan semua pemain Frankfurt ya. Jovic, terus si Haller, ya kan? Ini percaya sama gue, MU musim depan masuk ke Eropa. Entah WCL apa-apa. Ya Conference League gue juga terima-terima aja lah. Tapi kan maksud gue Ekitike biasa aja tuh. Ya kayak yang Dibayarin, listrik aja. bayarin Yang aja. listrik aja 90 juta bisa Iya. listriknya. Tapi kalau dipikir-pikir Frankfurt gila juga jualannya ya. Iya kan? Coba ada tadi Marmoush. ada Haller, Marmoush. Jovic, Marmoush, Ekitike, Ekitike, Haller, Haller. Randall Kolomuani. Kolomuani Oh iya, itu gila benar. tuh ke PSG 90 jutaan kalau nggak salah dulu, ya kan? Maksud gue nyayur tuh. Tapi kalau secara pemilihan pemain ya, menurut gue maksudnya yang apa namanya yang secara statistik oke sih MU sih.
Apaan sih? Mbeumo sama Cunha tuh di musim lalu gila banget cuy, beneran ngegendong satu tim. Dan menurut gue kayaknya kalau secara permainan mereka udah biasa Liga Inggris. Secara visi, karena gue seneng banget sama Cunha sebenarnya. Kayak gue kalau main FIFA itu gue pasti beli Cunha karena menurut gue visioner aja gitu. Kalau gue nonton Wolves tuh dia nggak pernah lepas bola. Kayak Bruno awal-awal tuh. Tipikal Bruno banget. Cunha, Mbeumo main simple. Playmaker ya. Jadi harusnya menurut gue ada Bruno, Cunha sama Mbeumo sih harusnya cocok ya. Udah better lah. Buat nutup deh, line up projection musim depan masing-masing tim. Gua di Juve itu udah pasti. Del Piero. Gua dari belakang itu berarti Buffon. Peruzzi. Biar lebih tua sekalian. Gue gak tau. Masa nggak tahu lo, Angelo? Tahu dulu. Peruzzi masa Tolol nggak dan Peruzzi? Dungo. Klasik banget. Juve, tapi kalau dari line up ya harusnya bisa berbuat lebih banyak dibanding season lalu. Kenapa? Di belakang udah pasti kipernya Di Gregorio nih, yang talentnya lo lihat sendirilah waktu lawan City, lawan apa gitu kan. Terus 3 belakang itu hopefully Bremer udah bisa ngelit line up belakang lagi gitu. Sampingnya Bremer ada Kalulu yang semenjak pindah dari Milan ternyata edan. Terus ada Federico Gatti, Kuliturin, gue suka banget. Kultur. Dia 3-4-2-1 skemanya si Tudor. 4 di tengahnya itu 2 udah pasti Locatelli sama mesin. Turam. Daryl Thuram kalau kata lo kan. Better Thuram. Oh, The Better Thuram. The Better Thuram, jangan pernah lupa lo. Ini baru mulai aja nih dia. The Better Thuram. Even better than bapaknya. Wah beda sih, bapaknya beda level sih. Bapaknya edan. Terus kanan kirinya, kiri tuh Cambiaso, kanan tuh si ini pemain baru si Joao Mario bukan Pedro. 2-1 di depan itu udah pasti kiri Yildiz, udah pasti. Kanannya antara Conceição atau bisa juga ditaruh Koop Meiners gitu. Gue menunggu redemptionnya Koop Meiners di season ini karena season lalu tai sampah. Paling depannya ya kalau Kolomuani bisa ditebus mungkin akan tetap Kolomuani, kalau enggak ya Jonathan David. Itu sih. Oh iya bener ya, Jonathan transfer. Baru beli. Ganteng Jonathan David mainnya menurut gue ya. Sama Jonathan Frizzi ini mana? Gue lebih suka Jonathan Manurung. Jonathan Sin sih. Jonathan. Wah. Referensi udah beda banget. Itu siapa sih? Finish peringkat berapa? Liga. Juve Scudetto. Scudetto. Pegang ngomongnya. Enggak, karena redemption season gitu. Enggak deh. Dua, takut gue. Soalnya masih ada Napoli galak banget bos, belanjanya gila. Ada KDB bro. Ada De Bruyne, ada si pelatihnya Conte. Tengahnya De Bruyne, terus sama ada si MVP. Mr. MVP. Wah, edan ini Napoli. Chelsea gimana Gi? Lu udah bikin listnya belum? Main lu kan banyak nih. 25 pemain yang lu taruh di matchday siapa aja nih? Ya menurut gue Chelsea mau main siapa aja bagus-bagus aja sih. Oke. Tapi kalau harapan gua kiper Donnarumma. Ya, maksudnya kalau Donnarumma jadi pasti Donnarumma. Cuman kalau enggak Sanchez ya oke lah. Bek kanan Reece James. Maksudnya kan Chelsea itu mungkin tiap match akan beda-beda line up gitu menurut gua. Cuman kalau 11 yang gua impikan mah kanan Reece James, tengahnya Colwill pasti, Tosin, antara Colwill Tosin apa Colwill Chalobah. Kiri udah pasti Cucurella, tengah udah pasti Caicedo, Enzo. Mungkin ini bisa di switch nih, mungkin bisa Palmer atau bisa Xavi Simons. Kalau Xavi Simons jadi, anggaplah Xavi Simons jadi, kan? Berarti Caicedo, Enzo, Xavi Simons. Nah, kanan Palmer, kiri Pedro Neto, depan Pedro. Tapi kan Palmer juga sempat mainin di kiri tuh waktu. Iya, maksud gue makanya 4-3-3, Caicedo, Enzo sama Xavi Simons gitu. Jadi Palmernya tetap di Palmer kanan. Palmer di kanan gitu. Finish Tapi peringkat?
Yang udah pasti di atas MU udah pasti. Menurut gua ya pasti top 4 lah. Yang pasti aja gitu. Ya kalau juara sih belum tentu ya. Asik merendah. Cuman maksud gua udah pasti top 4 sih. Karena juara nggak juara, PL nggak ngaruh kan juara dunia gitu. Udah 4 tahun lu pakai badge-nya anjing. United kan? 3-4-2-1 itu udah pasti. Per Van der Sar. Ikut-ikut aja ya. MU. Kiper ini Dream kan? Enggak dong. Ya Kan sekarang tapi ya boleh lah mimpi-mimpi dikit. Iya mimpi. lah dia mah bebas juara dunia. Juara dunia. Lo juara apa? Duitnya banyak. Kita realistis deh. Kiper Onana. Cedera kan? Emi nggak jadi ya? Emi belum. Oh. Tapi hopefully jadi. Kalau jadi dia. Iya, pastinya. 3 center back, tengah Delik, kanan Lenioro, kiri one last season. Bisa, one last. Kalau dia cedera lagi musim ini, it's time to go. Gue jijik banget lagi sama dia. Left mid / left back, mau nggak mau, Dorgu. I think this will be a season. Karena sebelah kirinya udah bukan si prima donna yang kerjaannya cuma cut and shoot. Yang kali ini bisa ngelihat run-nya, bisa ngoper. Jadi hopefully this is a season to get better lah. Dua tengah ini yang gua masih agak bingung, cuman kalau gua personally gua maunya Ugarte sama Kobe Mainu. So far belum ada serem-seremnya sih. Terus. So far sih nggak ada takut-takut gitu nih. Lu lihat aja namanya Dorgu, Ugarte. Ya elah. Gua kok dengernya kayak iya coba Karena- lagi Ya gitu. bukan pemain bola nama-namanya ya. Terus. Kanan Amad Diallo. Oke. Ya udah. Dua CAM-nya Bruno sama Mbuemo atau enggak Cunha. Terus tinggal satu strikernya itu diganti lah antara Zirkzee atau Mbuemo menurut gua lebih cocok. Enggak berarti Oh, jadi nggak main bertiga tuh. Heeh. Ya Bruno Mbeumo sama Cunha. Nggak main bertiga. main. Jadi misalnya Mbuemo striker, dua belakangnya Cunha sama Bruno. Oh, MU 12 main. Biarin. MU main apa 12 main. Biarin. Main semua. Pas dong. Enggak. Boleh. Pertanyaan yang sama kayak yang ditanyain ke kita tadi. Menurut lo season besok MU Peringkat bakal ini enggak tembus 10 10 besar? Tembus. Kalau 10 besar kayaknya tembus. Percaya sama gua, Trio. Masih Eropa. Kalau 10 besar tembus. Dream top 6. Dream. Anjir sedih banget deh. Top 6. Top 6. Kalau- Biar orang-orang taunya gue nih masih ada realistisnya gitu loh, nggak yang delusional banget. Kalau lo but Ini gue juga yang realistis aja, yang pasti aja. Gue ngomongin yang pasti. David Raya, kanannya Jurien Timber, tengahnya Saliba Gabriel, kirinya MLS Miles Lewis Kelly, Starboy. DM-nya Zubimendi, terus 8-nya Declan Rice, atasnya Odegaard, kanan Saka, tengah Gyökeres, kirinya karena belum ada kan masih Gabriel Martinelli. Tapi hopefully Eze atau Rodrigo hopefully. Starboy Chelsea nggak disebutin loh. Saka disebut. Oh iya bener, Noni Madueke kiri, gue lupa. Pembilang Nggak jadi Martinelli, Noni Madueke kiri. Iya nggak disebut Gi. Iya. Gila. Finish, ini gue yang pasti aja ya, juara. Anjir. Gila. Kelas. Gila lu. Kelas. Tahun lalu kan gue bilang Arsenal akan degradasi kan. Sekarang gue yang pasti aja juara. Karena ini tahun terakhir gue ngasih harapan buat Arteta. Tapi maksud gue lu bukan tipe orang yang belajar dari yang udah-udah ya Kan Bud. tahun lalu kan gue degradasi bilangnya. Oh, Ini gue dari awal season belum mulai. Arsenal musim depan juara. Yo elah, hampir Bang. Iya aja. kelihatan kan delusional fans Arsenal. Oh, tuh Liverpool beli pemain apa aja nggak lu pertimbangin tuh. Ngeri gila transfernya. Takut banget emang. Takut. Tapi Arsenal juara. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan kita ketemu lagi. Lihat musim depan Arsenal juara. Tapi nggak langsung musim depan sih episode-nya. Bye! Dadah. Bye. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.